Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di podcast sore hari ini. Saya Barli, ditemani oleh seorang pakar dari lingkungan hidup yaitu Dr. Nujumuddin. Selamat sore Pak. Selamat sore. Di sini kita akan membahas sedikit tentang peristiwa kebakaran Pelumpang, Pak. Bagaimana, Pak? Saya tidak pernah ke tempat itu, tapi dari pemberitaan yang saya lihat, memang beberapa yang perlu saya sampaikan. Yang menarik sekali perhatian saya adalah tentang saling tudingnya para pejabat Pertamina, sepertinya mau melepas tanggung jawab daripada Pertamina ke pihak Pemda gitu ya. Dalam hal ini baru saya tahu juga, mungkin masyarakat Indonesia baru tahu kalau di area depo Pertamina Pelumpang itu ada mukim di situ. Mukim ini ditahu setelah ada terbakar gitu ya. Sebelum terbakar tidak ada orang tahu. Nama Pelumpang juga saya baru tahu setelah ada kebakaran. Ternyata saling tuding para praktisi, para aktivis, DPR juga di situ masuk. Yang mana pengetahuannya bervariasi dan dangkal-dangkal saja. Sehingga tidak kelihatan dosa-dosa daripada Pertamina itu sendiri. Yang kelihatan adalah kebijakan pemberian KTP oleh Gubernur Joko Widodo, Jokowi Presiden saat ini di masa itu. Kemudian dilanjutkan dengan pemberian sertifikat HGB di masa pemerintahan Anies Baswedan jadi gubernur. Sebenarnya kalau saya bisa luruskan, kedua beliau itu bukan yang harus bertanggung jawab. Karena kita ketahui KTP dibikin oleh Kepala Dinas Dukcapil. Sedangkan untuk memberikan sertifikat, membuatkan sertifikat HGB, syarat pertama adalah dilampirkannya fotokopi KTP, gitu. Jadi, oke, kita mengerucut saja kepada kenapa depo Pertamina itu terbakar. Di situ ada kelalaian-kelalaian. Kelalaian yang bisa dikatakan di sini adalah Pemantauan ini oleh pihak Pemda Kabupaten Kota. Bukan saja depo Pertamina yang khusus dipantau, tapi semua perusahaan lain, apakah itu hotel, perusahaan pabrik dan sebagainya, dipantau terus untuk melakukan pemantauan ini per 1 semester rutin. Pemantauan itu artinya meninjau ke perusahaan itu, para pemantau yang dalam hal ini levelnya adalah kabupaten kota, bila dianggap perlu juga pemantau ini dari provinsi. Tapi itu bukan berbicara tentang bupati, wali kota atau gubernur di situ, tetapi pihak perizinan
pihak PU, pihak Bapeda, pihak Dinas Lingkungan Hidup. Ya. Lalu siapa yang harus bertanggung jawab atas insiden ini? Yang harus bertanggung jawab pertama secara lingkungan adalah pengelola depo Pertamina itu, siapa di sana. Tentu di situ muaranya adalah kepada direkturnya. Nah, siapa direkturnya, kemudian komisarisnya juga paling bertanggung jawab. Kenapa? Komisaris ini kan jangan hadir-hadir sebagai komisaris untuk digaji saja. Jangan. Atau sebagai terkenal sebagai bentak-bentak juga. Jangan. Secara ilmunya adalah komisaris maupun depo Pertamina itu lah harus berembuk, jangan asal berbicara saling tuding bahwa dia yang salah seperti anak-anak jadi. Oleh karenanya langkah yang terbaik di dalam kebakaran ini adalah solusinya macam apa sekarang. Peristiwa sudah terjadi. Lalu regulasi seperti apa Pak yang harusnya diterapkan, yang harus dibenahi? Sebenarnya yang perlu dibenahi, kita perlu lihat amdalnya lagi. Jangan kita ngawur di dalam memantau supaya dilihat masyarakat rajin-rajin berbenah dan sebagainya. Kalau saya rapi dulu cara administrasinya, di mana amdal awalnya, kemudian mana pelaporannya sejak itu berdiri sampai hari ini. Oh, saya sudah lapor, mustahil dapat. Saya duga ini mustahil terjadi pelaporan. Kenapa? Dalam bangunan awal itu pemukiman belum ada. Sekarang banyak, justru ada KTP, ada juga HGB dan sebagainya. Itu omong kosong itu. Di sini susah pemantauannya ini. Nah, itu dia. Jadinya adanya pembiaran ya. Ada pembiaran pemukiman di situ. Iya. Dan saya setuju dengan Bapak Luhut Panjaitan yang mengatakan pihak mukim ini harus minggir. Memang iya. Jangan takut tidak dipilih oleh warga di situ. Jangan ada namanya kedepankan hak asasi manusia di situ. Salah. Kalau dia masyarakat juga bisa salah, tetapi oke lah. Sekarang ini bagaimana perbaikan daripada AMDAL itu sendiri? Mana pelaporan-pelaporannya? Jangan minggir ke jauh-jauh asal tidak dimarah masyarakat. Jangan diam di situ, masyarakatnya yang minggir. Memang di situ ada HGB-nya. HGB itu kan 30 tahun kalau tidak salah ya, dan bisa diperpanjang. Tetapi alasan kebutuhan negara, hak-hak itu sertifikat bisa dicabut oleh negara. Lalu Pak, yang perlu ada yang direvisi menurut Bang? Apa? Yang direvisi itu harusnya dari sistem apa nih? Tidak ada yang perlu direvisi. Tidak ada yang perlu direvisi. Kalau memang ada mau direvisi, awalnya kita lihat dulu AMDAL-nya. Dicek AMDAL. AMDAL-nya dulu saya akan lihat. Dan memang di tahun pendirian mungkin tidak ada AMDAL, di tahun berikutnya ada AMDAL-nya. Wajib itu. Kalau memang tidak ada AMDAL berarti pekerjaan ini liar dia di Pertamina itu. Ya. Nah, Pak, untuk batas wilayah sendiri harusnya jaraknya seperti apa sih? Batas wilayah antara pemukiman dengan depo itu sederhana saja. Mana luasan pemilikan depo itu sudah tidak usah dimukim sudah, ya. Tidak usah dimukim batasnya berapa, tapi keliling tanah milik depo itu, depo Pertamina ini jangan dihuni. Penghuni daripada yang masuk ke wilayah depo itu kan saya ibaratkan Israel masuk Palestina itu. Yang nantinya Israel ini mengaku bahwa ini tanah saya. Itu. Jadi ini yang tidak benar ini. Walaupun masyarakat
jagalah wibawa pemerintah juga oleh masyarakat. Jangan demokrasi terbuka ini amburadul, carut marut, sehingga semuanya berdasarkan demokrasi. Bukan itu rohnya reformasi, bukan itu. Jadi semester yang harus dilaporkan ini harus continue ya Pak? Harus, sebenarnya harus pelaporannya rutin itu. Dan kalau bila mana ada pelanggaran ini harus diberikan sanksi Pak? Ya sanksi ini kan dari Pemda itu sendiri. Iya. Pemda itu sendiri di kabupaten kota, tidak berbicara kabupaten provinsi gubernur, tidak. Di dalam hal ini yang menangani, yang membuat perizinan adalah dinas PU kabupaten, alurnya ya, dinas PU kabupaten, kemudian Bapeda, baru dinas lingkungan hidup, baru perizinan. Perizinan tak akan bisa tanpa ada dinas lingkungan hidup. Dinas lingkungan hidup tak akan bisa keluarkan AMDAL tanpa ada dari Bapeda. Bapeda tidak bisa tanpa ada gambar dari PU, gambar daripada bangunan itu. Jadi kotak-kotak. Parkim juga di situ, panggil di situ. Bila perlu nanti ada juga pemantau dari lembaga independen, katakanlah LSM. Tapi LSM yang dikatakan LSM yang memiliki kepakaran ilmu lingkungan, LSM yang memiliki ilmu AMDAL. Kalau LSM yang ngomong kosong juga tidak bisa masuk. Jadi itu aja yang harus Bapak sampaikan. Iya. Mungkin nanti di lain hari juga bisa. Contohnya DPR juga saya sarankan ini, dengar ini rekan-rekan yang ada di DPR Komisi 7. Karena kita tahu rekan-rekan di DPR Komisi 7 memiliki disiplin ilmu yang beda-beda. Yang tidak menguasai AMDAL, silakan hadirkan pakar AMDAL di ruang kerja saudara. Ya, iya, jangan DPR. Menurut saya salah. Itu otodidak konvensional namanya itu. Jangan berpura-pura pintar dalam hal ini. Ini adalah nasib bangsa ini. Hadirkan itu yang namanya pakar AMDAL. Bukan saya, tapi banyak di sini yang lulusan IPB. Di situ banyak sekali yang pakar AMDAL. Konsultan awalnya mana? Dicari itu nanti pihak Pertamina siapa konsultan dalam pembikinan AMDAL itu, mudahan mereka masih sehat. Dipanggil itu yang membuat AMDAL awal. DPR juga silakan panggil itu pihak Pertamina dengan pihak konsultan yang membuat AMDAL itu. Akan menjadi atensi ya buat semuanya. Iya. Itu saja. Oke. Baik, tadi telah kita dengarkan paparan dari seorang pakar ahli lingkungan yaitu Bapak Nujumuddin. Mungkin demikian podcast hari ini saya sampaikan. Terima kasih.